Mungkin Anda pernah dalam sebuah sesi hipnotis mendengar orang yang menghipnotis mengatakan semakin rileks, semakin tenang, dan semakin dalam. Nah, apa sebenarnya maksud dan tujuan dari kalimat tersebut? Simak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin. Saya Rahim. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tadi ya, apa yang saya sebutkan tadi. Contohnya adalah Semakin misalnya, rileks, ya, semakin nyaman, semakin apa sih? dalam. Itu maksudnya apa sih gitu? Apakah menggali tanah semakin dalam? Gitu? Ya, kalimat semakin dalam itu kadang ada yang memahami ya. Artinya semakin ke dalam trance-nya gitu ya. Tapi ada yang kok semakin dalam? Emang saya jebur sumur. Gitu. Nah, kita gunakan bahasa yang bisa diterima, yaitu relax mungkin ya, atau nyaman itu. Nah, itu deepening ya, namanya deepening. Ya, deepening. Itu memperdalam kondisi trance agar masuk dalam kondisi yang dalam. Kalau di somnambulism ya, artinya kita bisa mensugesti dengan tepat ke dalam pikiran bawah sadarnya. Tadi ada pertanyaan, kalau itu di skip ya? Misalnya dihilangkan, nggak usah pakai itu. Nah, Anda harus memahami kondisi dari klien itu, apakah sudah masuk bawah sadar atau belum. Kalau sudah, misalkan lagi emosi gitu ya, atau lagi melakukan kebiasaan, atau mungkin lagi hanyut dalam perasaan, Anda langsung bisa gunakan sugesti yang langsung membawa tanpa deepening ya. Tanpa deepening. Semakin kamu melamun, semakin kamu ingat apa. Langsung sugesti ya. Langsung sugesti. Berarti tanpa rileks, tanpa tenang, tanpa nyaman, tanpa dalam, tanpa ada yang deepening juga semakin tertidur misalnya, seperti itu. Ya sah-sah saja sekalipun nggak tidur, mungkin kayak tadi ya, semakin dalam gitu, padahal nggak ke dalam, tetap di luar. Di luar. Artinya dalam itu dalam kondisi trance yang semakin dalam. Karena memang dari kondisi trance sendiri kan idealnya kita masuk ke deep trance ya, trance yang dalam. Makanya juga masuknya kalau di deepening juga pakai kata dalam juga seperti itu. Dan nggak cuma dalam sih biasanya, aneh itu kalau semakin dalam, benar-benar dalam mana gitu. Makanya kita kan selalu memvariasikan, ada dalam, ada nyaman, ada relax, tenang, dan lain sebagainya gitu. Dan tadi saya teringat, kalau misalkan kita pakai orang melamun gitu ya, kita bisa menghipnotis dia. Semakin melamun, semakin mengantuk dirimu. Semakin kamu melamun, kamu semakin mengantuk. Itu juga bisa untuk deepening ya. Deepening. Banyak sih sebetulnya ya. Ada beberapa, nanti dicontohkan ya di video-video kita, ada membayangkan sesuatu, ada tarikan nafas juga bisa, hitung mundur, angka-angka itu juga bisa, suara-suara juga bisa ya. Bisa kita manfaatkan apapun yang ada di sekitar klien. Detak jantung gitu ya, bisa juga kan. Apapun ya, bener ya. Tembok itu kan bisa gitu. Mungkin kan suruh pegang tembok gitu, dan semakin kalau dalam. Kalau dibenturin ke tembok itu nggak boleh. Ya kasihan, sakit sih. Mungkin dia masuk ke trance gitu, tapi setelah trance dia bengkak semua. Trance kita bikin emosi kan trance juga. Ya janganlah kita pakai cara yang tepat. Nah, deepening ini tadi kan boleh di skip ya. Terus kemudian ada beberapa yang kesulitan untuk membuat seseorang masuk benar-benar ke kondisi deep trance gitu. Kira-kira ada mungkin salah deepening atau gimana gitu nggak? Mungkin tips bagi mereka supaya. Ya, saya ingat ketika seseorang klien itu tidak diberi kebebasan untuk masuk dalam kondisi nyaman. Misalkan ya, dari awal kita nggak ngomong, saya minta waktu 5 menit, boleh ya? Itu kan mengunci dia dalam kondisi 5 menit nyaman. Atau mungkin nanti kalau kamu pengen kencing atau pengen garuk-garuk, ya lakukan saja. Nah, ini biasanya membuat deepening gagal. Toilet ya, berarti kencing. Sudah kebelet sekali sama dihipnotis, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, di situ menyebabkan gagalnya deepening. Dia marah, mau ngomong sudah terlanjur pejam mata. Nah, itu harus diberi kebebasan ya. Artinya apapun yang mengganggu kamu dalam kenyamanan, kamu boleh buka mata dan usul, misalkan begitu. Sebentar Pak, saya mau matikan handphone dulu. Saya mau hubungi orang tua saya dulu misalkan. Nanti kalau saya nggak lupa ingatan gimana? Nah itu
Itu ya, pertanyaan-pertanyaan semacam seperti itu kan harusnya sudah tidak lagi ada ketika seseorang sudah masuk ke kondisi deepening. Dari awal juga ketika induksi itu kan sudah harus dijelaskan semuanya bahwa kamu tidak akan hilang ingatan, kamu tidak bisa bangun atau apa semacam seperti itu kan semuanya harus di-clearkan terlebih dahulu. Kalau pas dihipnotis street kan dia khawatir misalkan ditinggal atau nanti saya nggak bisa pulang gimana. Nah, bisa dikatakan teman-temanmu ada di sini, kita juga bareng banyak orang di video dan semuanya aman. Jadi tapi nggak harus sih kalau street. Ya. Street kan yang penting tujuan kita tercapai. Gitu. Ya. Lain kalau hipnoterapi sih memang wajib ya untuk penjelasan edukasi semacam seperti itu. Jadi deepening itu penting dan bisa di skip dengan cara memahami sisi klien. Apakah masuk dalam trust atau belum. Oke, ada yang lain? Ya, saya rasa itu ya untuk kesempatan kali ini. Setelah ini juga nanti kita upload beberapa contoh video deepening ya, yang akan membantu Anda memasukkan kondisi seseorang lebih dalam kondisi trance, kondisi hipnosis, memasuki alam bawah sadar mereka. Untuk Anda yang ingin belajar lebih lanjut ya, Anda bisa mengunjungi website kami di masterhypnosis.com atau Anda bisa bertanya langsung ke customer service kami, nomornya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.